Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Agustin Dwi Anika. Saya adalah peserta untuk seminar akuntansi manajemen dan ekonomi yang ketiga yang diadakan oleh Universitas Bayangkara Jakarta Raya pada 4-5 November 2021. Perkenalkan, saya memaparkan hasil penelitian kami. Berikut adalah screen yang kami akan paparkan. Baik, dengan judul Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility berpengaruh pada nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen sebagai variabel remunerasi. Adapun saya Agustin Dwi Anika sebagai penulis pertama dan juga Irma Paramanta Sofia sebagai penulis kedua. Kami keduanya berasal dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah, kenapa judul ini kami ambil dan juga ide penelitian ini kami lakukan? Karena beberapa pertimbangan daripada latar belakang penelitian yang kami temukan di saat ini. Kurang lebih pada 2018, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa kunci daripada kemajuan perekonomian dunia berada pada kualitas sumber daya manusia. Sehingga ketertarikan kami untuk menggali lebih jauh mengenai intelektual kapital sebagai bagian tak terpisahkan daripada kinerja perusahaan maupun tata kelolanya menjadi salah satu pertimbangan perlu diadakannya penelitian ini. Kemudian pada 2018, Presiden Joko Widodo mewajibkan industri BUMN maupun swasta untuk terus melakukan inovasi, termasuk dalam hal intelektual kapital maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropis seperti corporate social responsibility dalam rangka mendukung, memberikan yang terbaik untuk lingkungan sekitar, perekonomian sekitar di mana tempat usaha tersebut berlangsung. Dan kemudian pada 2020 bahwa secara data disampaikan oleh Bank Dunia bahwa Indonesia masih minim kepemilikan atas Human Capital Index-nya yaitu 0,53 dari skala 0 sampai dengan 1. Tiga hal tersebut yang mendasari kami untuk kemudian memantapkan melakukan penelitian ini. Kemudian beberapa isu pendukung penelitian yaitu yang pertama, pada 2017 lalu kita masih ingat bahwa PT Freeport Indonesia dituntut oleh masyarakat Papua atas kerusakan lingkungan daripada limbah yang dihasilkan. Di dalamnya ada pelanggaran HAM, konflik sosial, dan juga ada tatanan kehidupan yang dianggap rusak. Kemudian pada 2018, PT Nusa Halmahera dituntut tidak membayarkan alokasi dana CSR kepada warga. Ada 6 desa yang menjadi sorotan, di mana tempat tersebut merupakan tempat operasional dari PT Nusa Halmahera. Kenapa hal itu terjadi? Isunya adalah limbah air yang mereka gunakan itu kemudian mencemari air laut. Dan juga ada isu lain terkait perekrutan tenaga kerja di luar daerah. Jadi kurang berfokus pada optimalisasi putra daerah. Lalu isu selanjutnya yang ketiga yaitu pada 2019 PT Toba Pop Lestari juga melakukan kerusakan lingkungan, penghancuran hutan yang berupa hutan adat yang kemudian air Danau Toba ini menjadi berkurang. Nah, selain itu tempat operasional perseroan ini langsung berada di hutan adat tersebut yang merupakan kawasan dilindungi. Tentu hal-hal ini merupakan ada kaitannya dengan kemampuan sumber daya maupun juga kegiatan-kegiatan corporate social responsibility yang diduga mempengaruhi nilai daripada perusahaan di mata para stakeholder. Kemudian kami juga mencermati kaitannya dengan
kepemilikan manajerial ini yang diduga menjadi faktor yang berpengaruh untuk memediasi hubungan antara independen dan dependen. Tujuan penelitian ini sendiri adalah ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pengaruh intellectual capital disclosure terhadap nilai perusahaan, di mana kemudian kami mendapatkan bukti secara empiris keterkaitan keduanya. Nah, bukti empiris juga kami telusuri kembali mengenai bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Demikian pun dalam hal secara bersama-sama, intellectual capital disclosure dan juga corporate social responsibility ini diduga mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian juga faktor kepemilikan manajerial ini yang juga kami teliti atas dugaan bahwa mampu memediasi pengaruh intellectual capital disclosure dan juga corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dalam sampel. Metode penelitian yang kami pakai, kami berfokus pada kuantitatif menggunakan data sekunder berasal dari laporan keuangan dan juga laporan keberlanjutan. Kami peroleh dari website Bursa Efek Indonesia serta website perusahaan. Populasinya adalah seluruh perusahaan kecuali sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2017 sampai dengan 2020. Kami menemukan sampel sebanyak 57 yield firm yang memenuhi kriteria. Kemudian kami melakukan uji regresi linier untuk memastikan dugaan pengaruh setiap variabel independen dan dependen. Kemudian juga untuk mengetahui pengaruh daripada mediasi, kami melakukan uji Sobel test. Hasilnya adalah bahwa penelitian ini intellectual capital disclosure tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, dugaan awal kami adalah bahwa mampu berpengaruh ternyata tidak diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan laporan hasil uji empiris sebelumnya, di antaranya milik Aida dan Rahmawati 2015, Lestari 2017, dan Siregar Safitri 2019. Kemudian hipotesis kedua yaitu corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan ini diterima. Artinya temuan kami selaras dengan dugaan awal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Ardianto dan Haryanto pada 2017, Saputra 2018, serta Laili et al. 2019. Hipotesis ketiga yang kami ajukan yaitu intellectual capital disclosure dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama. Nah, hasil penelitian ini ternyata diterima, artinya hipotesis ketiga kami diterima, dan ada dukungan dari Aida Rahmawati 2015, serta Ningrum dan Wahidawati 2018 yang menemukan atau melaporkan hal yang serupa. Kemudian hipotesis keempat kami bahwa kepemilikan manajerial mampu memediasi pengaruh intellectual capital disclosure dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan ini diterima. Artinya terbukti secara empiris bahwa sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Moina et al. 2016, Maulida 2018, serta Utama et al. 2020. Beberapa simpulan yang dapat kami sampaikan yaitu kenapa hal-hal tersebut dapat menjadi temuan kami, ICD ini ternyata tidak memiliki pengaruh, tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, diduga karena
pasar cenderung lebih menilai perusahaan dari sisi kemampuan finansial saja saat ini, begitu ya. Kemudian semua dilihat dari laporan keuangan, jika aset-asetnya tinggi, jika keuntungannya tinggi, otomatis paradigma yang terbuat begitu ya, atau yang difikirkan oleh stakeholder adalah memiliki nilai yang juga tinggi. Nah, kemudian dalam laporan keberlanjutan di Indonesia ini juga masih bersifat sukarela, artinya bukan mandatori. Jadi memang tidak semua perusahaan yang kita lihat itu memiliki laporan keberlanjutan. Kemudian investor juga sepertinya belum terlalu memberikan apresiasi penuh dalam penerapan intellectual capital disclosure. Ini masih sebagai penyerta saja gitu ya. Jadi kesadaran para investor untuk aware terhadap sumber daya ini juga masih minim. Nah, itulah kira-kira yang menyebabkan intellectual capital disclosure kemudian tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian kesimpulan kami yang kedua bahwa corporate social responsibility ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Hampir semua perusahaan dalam sampel ini mengamini. Mereka berpendapat bahwa CSR ini adalah salah satu poin yang dilihat oleh investor dan stakeholder untuk dapat mengumpulkan dana dari investor. Tentu mereka akan berupaya untuk membuat laporan keuangan atau informasi keuangan semenarik mungkin. Gitu. Salah satunya adalah dengan menampilkan laporan-laporan kinerja corporate social responsibility yang telah mereka lakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, mereka sadar bahwa semua pihak itu berkepentingan terhadap informasi ini, ya, sehingga mereka mengupayakan bagaimana semaksimal mungkin mendisclose atau menyampaikan kegiatan-kegiatan corporate social responsibility ini dalam laporan keuangan. Kesimpulan selanjutnya adalah terkait dengan kepemilikan manajerial, bahwa manajer dapat kemudian memanfaatkan kesempatan atau posisi strategis ini untuk melakukan optimalisasi strategi, terutama dari sisi internal. Tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan citra baik perusahaan di mata stakeholder, ya, sehingga mereka kemudian mendapatkan pesan yang juga baik, perusahaan ini baik, gitu ya, karena mereka memiliki laporan keuangan yang baik, CSR yang juga baik, kemudian memiliki intellectual capital disclosure yang juga baik. Nah, peranan daripada manajer atau kepemilikan manajer ini kemudian ada yang mendorong agar membuat optimalisasi strategi secara internal dalam pelaporan informasi akuntansi. Nah, penelitian ini juga tidak lepas daripada keterbatasan dalam prosesnya. Yang pertama adalah tentu tidak kemudian serta-merta dapat digeneralisir karena tidak semua perusahaan ini kami teliti, terutama juga yang terdampak pandemi COVID-19. Kalau ingin dihubungkan dengan kondisi saat ini, ya. Kemudian juga laporan keuangan yang kami lihat itu tidak semuanya lengkap, ya, khususnya dalam hal sustainability report dan juga CSR disclosure. Kembali lagi hal ini terjadi karena sifatnya masih belum mandatori, sehingga tidak semua perusahaan juga melaporkan kegiatan mereka itu dengan lengkap. Hal ini yang juga membuat batasan penelitian ini barangkali tidak 100% mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, dari keterbatasan itu, kami memberikan saran untuk penelitian perpanjangan atau penelitian lanjutannya itu bisa
juga melihat atau membandingkan beberapa aspek industri yang juga ditelaah begitu. Terutama juga bisa membandingkan antara periode sebelum COVID-19 dan juga setelah COVID-19. Kemudian juga bisa menganalisis dengan uji beda. Hal tersebut rasanya kemudian dapat memberikan insight yang lebih luas, lebih dalam bagi para pengguna informasi penelitian ini. Kemudian untuk hal lain, untuk memastikan adanya SR dan CSR disclosure yang ada pada perusahaan, barangkali bisa dilengkapi dengan proses in-depth interview begitu ya kepada para manajer atau kepada para stakeholder sehingga mereka betul-betul memberikan informasi yang akurat dan relevan. Nah, dengan adanya konfirmasi ini rasanya kemudian kita bisa mendapatkan insight begitu ya, bisa mendapatkan informasi lengkap, kemudian kita bisa menganalisa dengan lebih komprehensif. Kontribusi penelitian ini yang pertama adalah tentu bagi penelitian serupa itu dapat digunakan sebagai referensi, apalagi nanti dirujuk sebagai penelitian lanjutan pembeda di masa pandemi COVID-19. Kemudian juga penelitian ini memberikan kontribusi secara empiris bagi manajer, kemudian bisa digunakan untuk merumuskan strategi dalam upaya peningkatan nilai perusahaan di mata investor melalui hal-hal atau aspek yang diteliti. Kemudian bagi pembuat kebijakan dapat merumuskan model pengukuran baru atas nilai perusahaan ya, kemudian ditelaah lebih lanjut merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan optimalisasi kesadaran intelektual kapital barangkali, atau kemudian kegiatan CSR. Tentu bisa disangkutkan dengan kebijakan-kebijakan publik, seperti aturan pajak atau aturan bisnis lainnya yang dapat berlaku di Indonesia secara nasional, atau bahkan juga dalam taraf internasional. Demikian paparan dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang lengkap atau kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Summit 3 atas kesempatan yang diberikan.